Tes, tes. Tes, halo. Suara. Ya. Jelas, suara jelas. Yes, oke Mas. Gimana? Aduh, Mas Eros, terima kasih banyak nih udah meluangkan waktu buat kita. Sama-sama, terima kasih sudah menunggu. Tak telepon itu karena, tapi kira mungkin Mas Eros apa lupa ya, jangan sampai gitu makanya tak telepon. Lagi nyeting game tadi. Mas LP itu ya? Iya. Oke. Iya, Mas Eros, Ya. di Zoom, suara saya jelas ya Mas? Jelas. Aku sambil minum ini dulu deh, obat. Gimana? Jadi, kenalan dulu nih Mas, kami kan dari Magister Manajemen UGM. Kami majalah online, nah di majalah online inilah kami mau meminta kesediaan Mas Eros untuk diwawancarai untuk segmen sosok. Oke. Di room ini ada beberapa orang, Mas, saya nggak sendiri. Satu yang notulen, yang buat catet lah, gitu. Sama satu lagi, Mas Ibrahim ini yang virtual fotografi. Nanti mungkin di akhir sesi ya. Oke. Gitu. Yes. Harus kita bisa langsung mulai, atau Mas Eros masih mau santai dulu? Terserah, yuk. Mulai sambil santai aja kan? Santai aja, oke. Mas Eros, sebagai seorang musisi nih, Mas Eros di Silon kan hampir setiap minggu weekend itu pasti di luar kota tuh, Mas. Kan dalam satu bulan bisa sampai belasan kali manggung, jadi lebih sering nggak di rumah. Nah sekarang masuk ke begitu masuk ke Pitu kan. Pandemi ini, Mas, kalau kita kan Maret terakhir manggung di Jakarta, setelah itu hampir nggak ada lagi kegiatan Silon Seven, nggak manggung lagi. Nah, bagaimana Mas beradaptasi dengan kegiatan ritme yang baru seperti ini di era pandemi ini, Mas? Ya sebenarnya adaptasinya kayak maksa aja udah, karena kan rutinitas kerja setiap weekend gitu kan itu udah dari kita umur 18-19 tahun kan. Mungkin umur 17 tahun udah kayak gitu kita. Dan sekarang sebulan full, apa malah udah 5 bulan ini kita full di rumah. Ya tetap ada yang hilang, kayak nggak lengkap gitu. Cuman ya kalau ditanyain gimana adaptasinya, aku sih nggak mikir harus gimana. Cuman kalau memang hari ini moodnya apa gimana ya coba diturutin asal itu tidak membahayakan buat kesehatan. Ya dengan kondisi pandemi gini Mas lebih sering di rumah, ada kesulitan nggak sih mengganggu proses pencarian inspirasi atau brainstorming untuk menulis lagu, karya gitu Mas? Justru lebih banyak sih kalau aktivitas studionya lebih jelas, lebih produktif. Terus waktu eksplornya juga banyak. Kalau buat dari sisi materi baru itu nggak ada masalah, justru ini kayak poin aja, maksudnya kayak ini kesempatan yang mungkin nggak akan aku dapat kalau nggak ada pandemi kayak gini gitu. Cuman yang secara performance, aku sebagai pemain gitar yang biasa manggung perform setiap weekend menghibur orang dan tiba-tiba itu nggak ada, ya itu yang nggak ada. Jadi lebih kehilangannya sebagai performance. Kalau sebagai seniman apa segala macam sih aku bilang nggak kurang waktunya segala macam, nggak kurang, idenya juga nggak berkurang. Jadi malah lebih sering di dalam studio, malah idenya lebih banyak ya, nggak harus menemukan di luar rumah, perjalanan tur ke kota-kota itu malah nggak menjadi masalah. Ya, jadi kalau dulu kan kita kalau kayak pas manggung gitu sebenarnya kayak refreshing aja, jadi kita weekend ketemu sama teman-teman, yang namanya main band bareng itu kan menyenangkan kan. Kalau menulis lagu itu hal yang beda gitu. Main band sama menulis lagu itu dua hal yang berbeda. Karena kalau main band kan kita tim.
Dan tim itu udah pasti kita ada yang dikondisikan, maksudnya untuk kepentingan bersama, semua keputusan tidak bisa diambil secara pribadi, jadi mesti mikirin yang lain. Itu band itu seperti itu. Cuman kalau sebagai penulis lagu ya memang seego-egonya gitu, mau gimana, mau nulis buat siapa, mau dibikin atau enggak, itu benar-benar semau aku sendiri gitu. Jadi ya karena sisi istilahnya bersosialnya hilang, nggak ada, jadi mungkin energinya benar-benar fokus ke ego itu tadi ya, ego secara karya ya, secara bikin karya. Tapi secara istilahnya apa ya, family time juga lebih banyak juga gitu. Jadi menurut aku ya ini kayak latihan pensiun. Orang biasanya kan lebih kaget ketika masuk ke masa pensiun karena tidak ada kebiasaan untuk lebih sering di rumah. Ya. Malah jadi latihan buat kalau tiba-tiba di akhir. Ya gitulah, kurang lebih. Aktivitasnya akan lebih sering kayak begini ya, Mas ya? Iya. Ya sebenarnya yang lebih kalau aku ya yang lebih susah ya memang kehilangan panggung itu memang susah, jelas itu susah. Tapi di lainnya adalah kalau dari sisi musikalitas nggak ada kesusahan sama sekali. Yang susah adalah membesarkan anak. Nah, itu yang menurut aku PR tersendiri karena semua jadi serba terbatas. Kalau dulu mamanya anak kepengen lagi boring di rumah, kan kebetulan anakku kan homeschooling memang ya. Jauh sebelum pandemi ini dia udah memutuskan buat homeschooling, kita memutuskan dia buat homeschooling. Itu biasanya gini, mamanya dia kepengen lagi suka nih sama burung hantu ya, kita datang ke peternakan burung hantu, kita belajar di situ kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang sekarang kita nggak ada gitu. Jadi kita mungkin neranginnya cuma via internet atau kita explore di YouTube apa segala macam. Dan itu menurut aku lebih istilahnya apa ya? Menurut aku lebih menakutkan daripada dari sisi musikalitasku. Gitu. Jadi membesarkan anak lebih sulit untuk masa-masa sekarang ini. Terbatas aksesnya Mas ya, tidak bisa kemana-mana. Iya, karena dulu kan terbiasa, mamanya di anakku kepengen tahu, ya itu tadi kepengen tahu tentang mamanya cara menanam atau apa, ya udah kita datang ke perkebunan apa segala macam. Itu kan langsung kan belajarnya di situ. Nah kalau sekarang mikirnya beberapa kali gitu buat explore ngasih ilmu ke anak tapi yang nyata gitu. Jadi ya sekarang cuman ranginya kayak sedikit lebih banyak berimajinasi sama nonton YouTube. Ya itu yang agak susah itu sih. Nah, Mas, dengan minimnya akses berinteraksi dengan fans nih, kan nggak bisa konser, bulan di rumah nggak bisa konser, nggak ada event-event lain gitu. Bagaimana cara Mas Eros menjaga interaksi dengan fans supaya karya-karya Sheila on 7 itu tetap bisa dinikmati pendengarnya begitu? Mengobati kerinduan fans lah. Ya, kalau sekarang sih zamannya udah ini ya, udah sangat mudah gitu. Jadi mau yang official atau nggak official, performance Sheila on 7 itu di-search di YouTube udah banyak banget gitu. Jadi mungkin suatu saat mereka kepengen nonton kita perform, walaupun bukan perform yang baru ya, mereka bisa search di YouTube. Mungkin bisa yang lama-lama atau yang mungkin agak sedikit baru. Cuman yang belum kita bisa penuhi adalah perform kita yang baru jelas dan karya yang baru karena Sheila on 7 mungkin nggak akan ada aktivitas dulu sampai Januari lah, sampai Januari ataupun sampai kejelasan vaksinnya akan seperti apa, kevalitannya dan akan bisa dipakai kapan gitu. Jadi memang keputusan kita lakukan itu pertama ya alasan pertama adalah udah pasti kesehatan gitu dan aku yakin Sheila Gang, fansnya Sheila on 7 akan mengerti hal itu walaupun mereka tetap ada kepengen kita kayak konser online apa segala macam, tapi itu belum jadi opsi buat kita karena belum semendesak itu kita buat istilahnya bikin konser online atau apa, karena kita lebih concern ke kesehatan masing-masing personel dan keluarganya gitu. Terus kalau aku pribadi
aku kan ada apa namanya kayak Instagram apa segala macam, dan anak-anak yang lain juga punya Instagram juga. Jadi kita mungkin agak update berkabar gitu, umpamanya ada salah satu dari kita yang ulang tahun, ataupun ada, kalau aku kayak ada lik-lik gitar atau apa, aku bisa share di situ, dan itu sudah setengahnya udah kayak mengupdatekan apa yang terjadi sama masing-masing personil Shillong Seven. Dan ini belum atas nama Shillong Seven, karena yaitu jadwal kita bertemu berempat semenjak pandemi itu belum pernah terjadi gitu, karena si Brian kan tinggal di Jakarta. Untuk mendatangkan Brian ke Jogja ataupun yang 3 ke Jakarta itu kan butuh effort lebih kan. Jadi aku bilang untuk saat ini belum terlalu urgent buat istilahnya bikin update terbaru atas nama Shillong Seven gitu. Walaupun kayak webnya Shillong Seven tetap aktif ya. Web Shillong Seven biasanya kita ada stok-stok syuting manggung yang belum pernah kita upload. Nah, itu biasanya kita upload buat maintain aja. Cuman kabar terbaru belum bisa diupdate. Iya, karena saya lihat juga di YouTube-nya Shillong Seven, akhirnya syutingnya ya terpisah-pisah juga, Mas Eros di rumah Mas Duta di rumah sini, Mas Adam, Mas Brian juga terpisah-pisah karena belum bisa ini ya. Sebenarnya makin kelihatan sih Mas, menurut saya kalau Sheila Gang sejati itu akhirnya dia lebih bisa bersabar dan mengerti, dan itu jadi waktu buat Sheila Gang untuk ya explore lagi video-video Shillong Seven yang sudah lama, lama. Ya kalau mau terbayar kerinduannya ya mungkin dengan cara itu ya Mas ya, selain yang tadi aktivitas. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Realistisnya seperti itu. Oke, Mas Eros, kita masuk ke pertanyaan social impact nih. Nah, Mas Eros ini kan sekali banyak membantu musisi-musisi lain dengan karya-karya Mas Eros. Nah, misalkan karya Mas Eros ini banyak digunakan oleh pekerja seni lepasan nih, lagu-lagu Shillong Seven, ciptaan Mas Eros itu dibawakan oleh pekerja seni lepasan seperti di kafe atau di cover di YouTube, di sosial media, ada digunakan juga untuk film-film pendek. Bahkan saya pernah dengar ada beberapa lagu Mas Eros itu jadi bahan tulisan buat skripsi mahasiswa, Mas. Nah, menurut Mas Eros sampai sebatas mana sih karya seseorang itu bisa bebas digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan benefit tertentu, Mas? Oh ya, jadi ini sebenarnya kayak awal dulu Shillong Seven mulai manggung. Jadi sebelum kita punya lagu sendiri, kan kita kayak perform itu masih bawain lagu orang, gitu kan. Sebenarnya aku nggak usah nerangin terlalu jauh, tapi dari sisi kita sebagai seniman itu harusnya kita udah harus jauh lebih aware sebelum atau sesudah adanya undang-undang tentang hak intelektual atau apalah itu. Tapi sebagai seniman harusnya kita udah aware dulu gitu. Jadi kayak contoh, dulu ya zaman SMA kita perform manggung, kemudian penontonnya asik rame dan kita bawain lagu orang. Terus jadi kita mikir, itu hip seperti itu, sambutan orang hangat seperti itu tuh sebenarnya buat bandnya, atau karena lagunya yang memang udah familiar buat mereka. Dari situ, dari pemikiran kayak gitu, kayaknya buat memvalidkan apa yang sudah kita kerjakan, itu akan lebih valid lagi kalau kita bawain lagu sendiri. Kita nggak istilahnya nggak ada energi orang lain di situ gitu. Dan itu yang terjadi sampai setelah itu kita bikin lagu sendiri, dan kemudian bla 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 dengan sejarahnya Shillong Seven sampai sekarang ada di sini gitu. Jadi dari mula sebagai itu tadi seniman apapun itu gitu, ketika kita perform mempersembahkan karya kita itu di situ tuh ada ini nggak sih, ada campur tangan orang lain nggak sih? Kalau di sini kita bicara sebagai musisi, lagu yang kamu bawain itu apakah memang lagu kamu apa segala macam. Jadi itu kayak buat ngetes. Itu itu kayak ini aku ulang, sambutan itu tuh buat kamu perform atau buat lagunya. Kan kalau kita berpikir secara fair berarti kan dua-duanya. Buat lagunya iya, buat performanya iya gitu. Jadi kalau di situ istilahnya orang mau istilahnya mengeluarkan uang ataupun dia mengklik
apa segala macam, dengan ketika kamu membawakan lagu orang lain, itu kan berarti ada haknya si pembuat lagu, haknya yang membawakan lagu sebelum kamu gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu sih aku pengen itu disadari sama generasi di bawah aku gitu. Karena waktu aku ada di posisi kalian pun, sebelum itu bisa menghasilkan pun aku juga udah sadar gitu. Bahwa hip itu tuh bukan cuma buat karena kamu membawakan, tapi ada istilahnya itu ada share buat lagunya juga gitu. Dan kalau ditanya, aku bisa memberikan keleluasan apa gimana? Sebenarnya kalau aku sebagai musisi, inilah apa namanya, kayak nothing tulus aja gitu. Istilahnya ada umpamanya laguku kan memang ada publishingnya. Publishing suatu hari publishing aku nanya, Ros, lagu ini mau dipakai di sini gitu. Terus kalau acaranya itu memang sosial, acaranya itu buat kepentingan masyarakat, apa segala macam. Kayak contoh lagu Bendera itu sering banget aku dimintain izin. Oke, pakai free aja, karena memang di situ kepentingannya buat tidak ada istilahnya, tidak ada uang yang dipungut di situ, apa segala macam. Jadi lebih kepentingannya buat rasa kebersamaan, mengumpulkan emosi rasa kebersamaan gitu. Yang itu sifatnya sosial ya, oke pakai aja nggak masalah. Tapi kalau lagu itu dipakai di istilahnya acara yang acaranya itu bertiket dan orang harus bayar apa segala macam, itu ya jelas aku ngomong ke publishingku, kalau memang itu ada hakku di situ, ya udah di-collect aja gitu. Jadi itu tadi bebas kita mau berekspresi itu kan bebas. Kamu suka sama lagu A, B, C apa segala macam itu serah bebas. Asalkan ya perlu diingat bahwa ya itu tadi feedback yang kamu dapat itu bukan 100% buat kamu, bukan cuma 100% buat si yang membawakan lagu, tapi buat lagunya juga. Perlu diingat itu. Jadi kalau kamu memang apa namanya sifatnya itu sosial apa segala macam ya nggak masalah. Memang itu kembali lagi semua ke masyarakat. Tapi kalau kamu mengantongi uang dari situ, ya kamu harus ingat bahwa di situ ada share-nya yang si pembuat lagunya kan gitu. Tanpa harus diminta ya Mas ya, ada kesadaran. Tanpa harus diminta. Jadi kalau memang istilahnya apa ya? Kalau memang dia seniman pure, dia akan merasa itulah. Itu udah pasti. Saya sama anak-anak punya kesadaran itu bahkan jauh sebelum ada yang namanya performance right apa segala macam sebelum kita tahu, tapi kita udah sadar bahwa itu hip itu sambutan itu bukan cuma buat kita, tapi karena memang lagunya bagus gitu kan. Dan itu juga harusnya bisa mendorong seniman-seniman akhirnya punya karya sendiri original dia. Nah, iya. Harus itu ya memang harus. Ya memang aku nggak bisa memaksakan orang punya pemikiran sama kayak Ceylon Seven tahun 96 gitu. Orang ada yang ya dia kayak udah buta aja, itu buta dalam arti popularitas doang. Dia memang udah nggak mikir dia mau bawain lagu siapa segala macam, dia nggak pikir, pokoknya asal yang nonton banyak udah goalnya dia itu gitu. Itu yang aku kurang respect kayak gitu. Karena ya itu tadi yaitu hip yang kamu dapat, jumlah viewer yang kamu dapat kalau kamu masih bawain lagu orang, itu berarti ada haknya orang lain di situ. Gitu. Ya. Oke Mas, beberapa kali Mas Eros pernah terlibat project dengan musisi lokal di luar Ceylon Seven, pernah sama Jagostu, pernah membantu Finestry juga, dan juga sama si String juga. Nah, Mas Eros juga bahkan nulis lagu buat musisi lain yang tadi Bendera itu, dan karya buat original soundtrack untuk film-film. Nah, sebenarnya tujuan dan harapan Mas Eros dari kolaborasi itu apa sih, Mas? Kalau ditanya tujuan, bingung juga sih. Ya itu tadi seniman kan ngalir aja gitu. Kita kayak explore. Kalau ada istilahnya ada sesuatu yang menarik, kayak umpamanya contoh di Six String. Di situ aku gabung sama Six String karena Six String nggak pakai penyanyi kan, berarti kan itu kan sesuatu yang unik gitu. Terus kayak film, umpamanya aku pernah bikin soundtrack buat Ki. Filmnya unik dan menantang gitu. Jadi kayak istilahnya kita kayak dikasih Legonya terserah kamu yang mau bikin seperti apa. Cuman kan umpamanya biasanya aku bermain dengan
warna-warna Lego yang merah, kuning, hijau umpamanya. Terus ini aku dikasih Lego lagi tapi warnanya abu-abu, hitam, putih. Kan berarti itu sesuatu yang bahannya aja udah beda, bahan awalnya udah beda. Ya itu kayak masak, kamu punya menu-menu yang istilahnya bahan-bahan ingredients yang suatu hari kamu ketemu ingredients-nya yang beda gitu kan, itu menantang. Itu sama kayak kerja sama orang lain kan kayak begitu. Kalau Finestri, ini ada 2 anak yang berbakat gitu. Apa yang bisa aku lakukan buat mereka gitu. Jadi kalau memang lahannya itu menantang buat saya, ya saya ayo. Gitu. Oke, Mas Eros, dari sekian banyak gitaris di Indonesia, Mas Eros dipilih oleh Fender untuk berkolaborasi, bahkan ada gitar signature Mas Eros, Telecaster-nya Mas Eros, khusus dibuatkan untuk Mas Eros. Boleh ceritain sedikit Mas, waktu itu bagaimana bisa Fender akhirnya berkolaborasi dengan Mas Eros? Ya, jauh sebelum aku punya signature, jauh sebelum aku dikontrak sama Citra Intirama, waktu itu kan distributornya kan Citra Intirama, itu aku udah pakai Fender dulu. Jadi istilahnya memang itu gitar yang udah jadi pilihanku dan aku udah familiar karena sebelum aku bermain gitar itu aku udah dengerin lagu-lagu yang aku suka itu mereka pakainya Fender gitu, kayak Steve Ray Vaughan ataupun Richie Samburanya Bon Jovi. Jadi itu atau Jimi Hendrix, sound Fender itu udah ada di kepala aku sebelum aku bermain gitar. Jadi ketika aku udah mulai bermain gitar, ya jelas aku nyarinya akan seperti yang ada di otakku, yaitu ya sound Fender itu. Jadi begitu punya uang pertama kali, jelas yang dibeli pertama kali Fender. Dari situ memang ada kecocokan apa segala macam. Udah aku pakai terus dan kemudian distributor Fender di Indonesia waktu itu, Citra Intirama, mereka menawarkan buat di endorse. Waktu itu masih endorse. Jadi aku dikasih gitar, bantuin buat promonya, bla 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 kayak gitu. Setelah itu berjalan sekitar 5 tahun lebih lah. Jadi aku sih ngomong ke Citra Intiramanya waktu itu, aku ngomong tanpa harus di-endorse sama Citra Intirama pun aku udah pakai Fender gitu. Jadi memang istilahnya hubungan aku sama Fender itu berdasarkan cinta gitu. Terus mungkin karena aku lama pakai Fender terus dan kemudian Fender ada program dia bikin signature buat di Asia. Ketika si Citra Intirama ditanyain, jelas nggak ada pilihan lain. Karena aku udah pakai Fender lama, tanpa di-endorse pun aku juga udah pakai Fender, dan image-ku sangat Fender gitu. Ya udah, habis itu jatuhlah istilahnya trofi itu ke aku gitu. Dikasih semua fasilitas sama Fender buat mendesain apa segala macam, dikasih opsi-opsi apa segala macam, ya udah. Berbekal dengan apa yang udah aku suka itu, yang udah aku explore selama ini, itu bukan jadi kendala gitu. Dan mendesainnya semua serba cepat, yang proses agak lamanya adalah bikin di pabriknya gitu. Jadi kalau ditanya apakah aku akan pakai Fender kalau nggak di-endorse, jawabannya iya. Jadi ya ketika aku dibikinin signature sama Fender apa segala macam, ya itu jelas aku senang, jelas. Cuman beberapa orang bilang ya nggak kaget lah, karena kamu tanpa harus di-endorse, tanpa harus dibikinin signature pun kamu udah pakai gitu. Beberapa orang bilang begitu. Ya. Mas, kalau sebagai seorang public figure, apa saja sih tanggung jawab yang harus diemban ketika seorang public figure itu dipilih untuk menjadi brand ambassador dari sebuah brand tertentu? Menurut Mas, apa saja sih tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang public figure itu? Sebenarnya gini, aku jarang sih, maksudnya ya memang pernah beberapa kali di-endorse barang yang itu bukan core-ku gitu. Jadi kalau aku musisi, aku di-endorse barang alat musik, itu hal yang lumrah gitu. Itu hal yang lumrah, dan memang syukur-syukur kalau barang itu memang yang aku cari dan aku pakai. Kalau udah begitu, itu udah nggak kepikiran gitu. Kayak contoh aku di-endorse Fender, waktu itu aku di-endorse Fender udah kayak otomatis. Jadi aku udah nggak mikir, dalam arti
ya memang keseharianku seperti ini, mereka mau apa namanya istilahnya mau foto aku dari mana, mau ngambil aku dari mana, kalau memang aku kesehariannya udah seperti itu, aku akan tetap mencerminkan apa yang vendor mau gitu. Itu nggak ada kekhawatiran di situ. Cuman yang apa namanya perlu ekstra adalah kayak contohnya aku di endorse provider ataupun di endorse kayak barang yang aku sebenarnya mungkin aku nggak pakai, ya itu lebih ekstra dalam arti jangan sampai pakai kompetitor, itu udah pasti. Tapi kalau di kasus gitar vendor, aku nggak pakai brand lain, jadi ya nggak masalah. Menyenangkan kalau kita jadi brand ambassador yang memang barangnya kita pakai dan barangnya kita suka, dan itu pasti adjustment-nya nggak akan susah. Yang susah ya itu tadi kalau maunya kayak di endorse kayak umpamanya mungkin barang apa ya, barang yang sebenarnya aku nggak pakai pun nggak apa-apa gitu lah, itu berarti ada yang harus disesuaikan. Ya ada istilahnya ada tata krama tertentu. Karena ya itu tadi apa? Harus lebih hati-hati karena iya, bisa hati-hati, bisa kelupaan apa segala macam. Mas, saya dulu waktu SD, Mas, saya pernah baca satu artikel di buku saya. Kalau Mas Eros pernah punya 100 gitar, benar nggak sih itu? Mas ya, Eros? Sempet aku ada, kalau cuma 100 pernah lah. Cuman sekarang udah jauh, secara quantity jauh berkurang, tapi secara quality itu masih sesuai dengan apa yang aku cari gitu. Karena ternyata quantity terlalu banyak itu menurut aku merepotkan juga. Karena yang namanya gitar itu tetap perlu di istilahnya apa ya, diservis secara berkala. Itu yang kadang-kadang kalau kuantitinya terlalu banyak, nggak kekontrol, pada akhirnya ya cuma jadi kayu tua aja. Jadi kalau memang aku merasa tidak mampu, beberapa gitar ada yang memang aku jual. Karena itu buat memaksimalkan gitar yang memang sesuai kualitiku, sesuai standarku, tetap terjaga gitu. Karena aku nggak mau buat apa punya 100 gitar kalau katakanlah ya, momennya 10 gitar tapi kita bisa maksimal merawatnya gitu. Dan itu memang terjadi sering gitu kan, kayak gini deh. Dulu waktu Merapi erupsi tahun berapa tuh ya? 2009 ya? 2010 apa lah, aku lupa. Itu posisi aku di rumah gitar banyak banget gitu. Dan rumahku kan masuk ke 20 km dari puncak. Jadi itu yang istilahnya harus dikosongkan gitu. Dari situ aku banyak belajar gitu. Wah, ternyata merepotkan ya dengan kondisi seperti ini. Jika terjadi seperti ini tidak efisien sekali gitu. Jadi aku merasakan mesti beres-beres banyak gitar, masukin ke kayak studio yang kayak jadi bunkerku gitu. Terus aku berjanji kalau ini semua bisa terlewati, aku harus bisa mengefisienkan ini gitu. Dan memang setelah erupsi kelar, aku bisa banyak ngurangin dan tinggal gitar yang aku pakai aja gitu. Tapi seiring waktu berjalan, aku lupa aku beli-beli lagi jadi banyak lagi. Jadi ya itu kayak musim aja. Jadi menurut aku naik turun itu wajar lah. Nanti kalau udah sadar dikurangin lagi apa segala macam. Itu buat kegiatan aja. Aku nggak main. Ya aku nggak main apa namanya kayak motor ataupun mobil, ya mainanku ya gitar itu. Apalagi kalau lagi di luar negeri ya Mas ya, kalau misalkan lagi manggung di Australia atau lagi manggung di mana itu pasti nggak tahan untuk nambah lagi. Ya. Menarik gitu ya Mas ya. Ya. Apa namanya ya? Yang namanya kepengen tahu itu kan nggak bisa di stop kan, dan itu udah jadi habit aku dari umur 18-19 tahun gitu. Umur 19 tahun aku udah bisa kerja, cari uang sendiri. Kalau ada kepengen tahu soundnya ini, ya udah beli aja. Dari dulu begitu habitnya gitu. Cuman di usia aku yang tahun ini, aku 41 tahun, aku sekarang lebih wise lah, jauh lebih wise. Karena hampir semuanya udah pernah aku cicipin gitu. Jadi ketika ada
rilisan baru yang istilahnya aku udah bisa membaca, aku nggak se-curious itu gitu. Pengen taunya udah nggak menjadi kayak dulu gitu, karena aku dulu pernah mencicipi gitu. Oke, Mas Eros, ada pandangan bahwa atau stigma menjadi musisi itu tidak cukup bahkan untuk menghidupi diri sendiri, apalagi orang lain gitu. Jadi ada stigma yang berkembang di masyarakat mungkin dulu. Apakah stigma itu masih sama berlaku hari ini, Mas? Bagaimana pandangan Mas Eros? Ya itu yang namanya pekerjaan itu tergantung masing-masing gitu. Yang pertama jelas pasti berapa sumber pendapatannya gitu. Nggak usah musisi ya. Kantoran pun kalau memang gaya hidupnya berlebihan ya tetap aja nggak cukup, nggak bisa menghidupi orang lain. Jadi gimana caranya kita menyesuaikan dengan apa yang kita dapat. Sebenarnya intinya kan seperti itu. Dan seberapa sukses pekerjaan kamu itu. Jadi ya kalau memang dia sales mobil, dia bisa jual mobilnya banyak, dan gaya hidupnya dia tidak berlebihan, ya semuanya akan cukup gitu. Tapi kalau dia sebagai musisi sukses besar tapi gaya hidupnya gila-gilaan, ya akan tetap aja kurang gitu. Jadi menurut aku yang dibilang pekerjaan itu cukup atau enggak, itu ya kita fokusnya kedua. Yang pertama pendapatan. Pendapatan ini berkaitannya kan sama apa yang kamu hasilkan gitu. Karya yang kamu, kalau kita bicara musisi ya karya yang kamu hasilkan. Dan seberapa giat kamu bekerja, seberapa giat kamu perform. Ya, terus yang kedua yaitu tadi lifestyle kamu gitu. Karena banyak banget musisi yang istilahnya pendapatannya mungkin bisa sama kayak aku ataupun di atas aku segala macam, yang dia merasa kurang terus karena ya memang lifestyle-nya nggak berasa itu memberatkan langkah dia, apalagi di kondisi kayak gini gitu. Jadi ya itu tadi dibilang cukup atau enggak itu ada dua yang perlu kamu fokusin. Yang pertama ya jelas seberapa giat kamu dan pendapatan yang kamu dapat. Kedua ya lifestyle kamu. Mas Eros, kita masuk ke segmen berikutnya. Mas Eros dulu pernah di awal-awal karir masuk ke industri itu perjuangannya berat sekali, dan saya baca juga interview Mas Eros bahwa itu Mas Eros bilang masa nekat ya, memutuskan untuk serius kuliah, fokus lebih ke musik, nekat berangkat ke Jakarta gitu. Tapi keputusan-keputusan krusial itu justru membawa kesuksesan di kemudian hari. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari pengambilan keputusan Mas Eros pada saat itu? Gini, ini yang aku lebih berhati-hati dalam bicara karena kadang generasi muda, ya aku juga pernah mengalami, maksudnya orang yang ada pada masa muda dan dia harus memutuskan langkah hidupnya gitu. Kadang-kadang kalau kita menelan mentah-mentah apa yang siapa yang jadi idola kita, dia ngomong apa, kita telan mentah-mentah, bisa itu apa namanya ya, kalau beruntung itu akan kamu istilahnya menambah kamu poin sebagai manusia, tapi ada nggak sedikit yang dia terjerumus karena coba mengikuti apa yang dikatakan idolanya gitu. Kadang-kadang itu yang mesti ekstra gitu. Ketika kita sudah ada di posisi omongan kita didengar orang, itu berbahaya sekali kalau kita ngomongnya terlalu emosi gitu. Jadi kalau yang aku ingat waktu itu gitu, itu sebenarnya kalau aku sudah punya pemikiran seperti waktu itu aku usia sekitar 18 tahun. Kalau di 18 tahun itu aku punya pemikiran seperti aku sekarang di 41 tahun, itu aku nggak akan berani. Gitu. Itu aku nggak akan berani. Tapi karena aku waktu itu masih 18 tahun dan naif, makanya aku nekat. Dan kebetulan aja ya memang semuanya alam mendukung gitu. Semuanya feedback-nya sangat bagus sekali. Beda cerita kalau ternyata itu nggak sukses, aku nggak tahu akan seperti apa. Jadi kalau ditanya kalau waktu itu aku nggak sukses,
apa yang akan aku lakukan, aku nggak tahu jawabannya karena memang aku nggak mengalami itu gitu. Jadi yang bisa aku share ke generasi muda di bawah aku, kalau kamu ada passion sama sesuatu, ya udah total gitu. Total dalam arti explore-nya jangan setengah-setengah, total. Tapi ada tapinya. Tetap harus realistis. Kamu harus punya istilahnya apa namanya ya? Batas toleransi gitu. Kamu mau seberapa total, kamu mau seberapa lama apa segala macam itu tetap harus ada toleransinya. Karena sekarang yang namanya hidup itu secara finansial lebih susah. Makin ke depan makin susah. Semua apa-apa dihitung gitu. Kalau dulu, kalau zaman aku 18 tahun gembel pun nggak masalah gitu. Aku sama Adam dulu di Jakarta nggak punya uang, tidur di studio apa segala macam itu bukan masalah yang besar gitu. Tapi sekarang permasalahan sekarang lebih kompleks lagi gitu. Istilahnya apa ya? Penyakit sosial di masyarakat semakin beragam gitu. Resikonya akan semakin tinggi gitu. Ya kalau aku bilang 90-an itu karena aku merasakan sendiri 90-an itu indah dalam arti ya indah buat kayak musisi seniman buat ekspor itu indah. Cuman kalau sekarang kan udah eranya YouTube, digital apa segala macam. Jadi explore kamu udah berbeda sama istilahnya apa? Path yang jalan yang aku tempuh sama kamu tuh beda. Kamu harus lebih aware apa yang lebih efisien di generasimu sekarang gitu. Yang aku bisa sarankan ke mereka ya adalah cuman explore aja. Kalau kamu memang mau jadi YouTuber, ya udah maksimal apa segala macam. Cuman ya itu tetap harus diingat ada batas toleransinya. Itu sih kira-kira yang aku kepengen share ke generasi muda sekarang. Karena balik-balik lagi banyak seniman ataupun ya penggiat seni yang dia nyangkutnya nggak selesai gitu. Dia sampai usia tertentu apa segala macam dia masih tetap bermimpi terus, tapi dia nggak melihat realitanya dan itu bukan akan memberatkan dia sendiri, tapi di lingkungan dia akan jadi berat juga. Itu yang aku rasain gitu. Ada yang istilahnya seniman yang mungkin usianya di atas aku apa segala macam dia nggak segera balik ke tanah gitu. Jadi buat membaca realitasnya akan seperti apa itu yang yang aku rasain bahwa wah sebenarnya kalau kamu lebih punya toleransi waktu zaman muda kamu mungkin kamu nggak akan semerepotkan ini buat teman-temannya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Iya. Tapi bagaimana dengan generasi muda yang mau berkarya di musik, Mas, tapi tetap ingin mengejar gelar akademisnya, Mas. Jadi pengen tetap kuliah, tapi pengen tetap bermusik. Nah, bagaimana pesan Mas Eros untuk generasi-generasi yang memutuskan seperti ini? Ya, kalau aku berbicara atas nama generasiku 90-an, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, karena waktu itu zaman itu yang namanya promo apa segala macam itu butuh kehadiran fisikmu gitu. Kayak dulu rekaman harus di Jakarta. Jelas tanpa karya kita nggak bisa kemana-mana kan. Jadi bikin rekaman yang nasional itu harus di Jakarta. Dan rekaman itu nggak sebentar, bisa sebulan, 2 bulan. Kalau kita kondisi kuliah waktu itu, ya udah selesai. Dan itu terjadi sama anak-anak Shillong Seven. Itu aku masuk kuliah sekitar 1 bulan ya waktu itu. Habis itu aku tinggal rekaman di Jakarta 1 bulan juga. Sampai Shillong Seven kan berlima waktu itu. Dari 4 ini, yang 4 ini DO. Yang 1 nggak di DO karena memang nggak kuliah. Jadi aku bilang kalau era itu nggak mungkin. Tapi kalau di era sekarang lebih memungkinkan. Karena ya itu tadi, kita kembali lagi ke yang namanya sosial media. Sosial media itu hal yang istilahnya itu kayak memutus shortcut gitu. Kalau dulu kita kepengen promo karya kita harus ke label dulu. Label baru menyebarkan ke seluruh Indonesia. Label baru memasukkan ke TV apa segala macam. Karena kita nggak punya akses, si artis langsung ke TV gitu nggak punya akses. Yang punya akses yaitu label-label. Tapi kalau sekarang, media promo itu bukan cuma TV, ada sosial media. Nah, si artis mau ke sosial media itu nggak perlu lewat label, bisa direct langsung.
Jadi di situ dia interaksi sama fansnya bisa langsung gitu. Dan itu sangat-sangat efisien, sangat mempersingkat waktu, yang mana itu bisa yaitu buat waktu lainnya bisa buat share buat dia studi kuliah apa segala macam, SMA apa segala macam. Itu masih memungkinkan. Jadi kalau aku bilang jejak yang sudah Sheila on 7 lalui tahun 90-an itu biar dijadiin ini aja lah, wacana aja. Tapi jangan dijadiin acuan utama dan satu-satunya karena kondisinya sudah berbeda gitu. Kita ke pertanyaan berikutnya Mas Eros. Oke. Di luar personil Sheila on 7, Mas Eros, menurut Mas Eros siapa sih sosok terpenting dalam perjalanan karir Mas Eros? Ya jelas kalau yang pertama jelas ibu saya, karena ibu saya yang mengenalin saya ke musik. Dulu waktu kecil dia penyanyi, dulu waktu kecil rumah saya dibikin studio apa segala macam. Jadi dari kelas 2 SD itu, kelas 1 SD itu aku sudah bisa memutuskan musik mana yang jadi favorit aku dan bukan musik favoritku gitu. Dan padahal itu satu genre, itu yang penting. Karena dalam satu musik yang satu genre itu nggak melulu umpamanya kita suka musik rock, nggak semua musik rock yang kita suka gitu kan. Itu yang namanya attitude gitu. Jadi saya bisa memilih idola saya udah dari kelas 1 SD. Itu hal yang penting karena itu nanti sangat ketika kamu tumbuh kembang itu sangat mempengaruhi kamu. Jadi nggak selalu merta ada siapa rilis aku suka karena mentang-mentang genrenya sama, nggak seperti itu gitu. Itu dulu saya dari kecil saya banyak disodorin lagu-lagu, bukan disodorin sih, mendengar banyak lagu gitu. Jadi kalau anak lain mungkin nyanyinya masih istilahnya lagu anak-anak, aku waktu itu udah nyanyinya Semut Hitam, God Bless gitu. Dan itu karena kondisi aku. Jadi kondisi ibu aku yang memang penyanyi, terus teman-temannya sering datang ke rumah, main band, apa segala macam. Jadi ya aku bilang, dan aku sekarang ada di posisi orang tua juga gitu kan. Aku ada di posisi orang tua, aku ada anak. Ternyata itu tidak otomatis bisa dipaksakan gitu. Aku mengalami sendiri bahwa anakku tidak seinteres musik kayak aku waktu seusia dia gitu, dan itu membuat aku sedikit frustasi gitu. Aku nggak tahu apakah dia pada akhirnya nanti mau belajar musik atau enggak, aku nggak tahu. Tapi yang jelas ya itu yang sangat mempengaruhi ya dari keluarga dulu. Itu yang pertama. Dan pada akhirnya ya balik lagi sekarang ke keluarga ya Mas ya, support ini ya keluarga kecil sekarang ya Mas ya. Iya, ya itu yang paling penting, aku merasakan banget kok. Maksudnya mungkin kalau aku nggak besar di lingkungan musik, ya mungkin aku nggak seintens ini sekarang di musik. Gitu. Oke, Mas Eros sudah berkarya 24 tahun, terhitung kalau bersama Sheila on 7 ya. Sudah banyak karya lahir bersama Sheila on 7, sudah 10 album, jutaan kopi, deretan penghargaan. Ada nggak sih hal spesifik yang Mas Eros ingin bagikan kepada masyarakat, kepada pendengar melalui musik? Ada pesan tertentu nggak sih? Pesan, ya. Kalau goal aku sih dari dulu udah pasti semua karya yang aku bikin semoga bisa membuat harimu lebih baik. Intinya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Masalah seberapa kadarnya itu kan tergantung masing-masing orang gitu. Yang jelas aku tidak menambah buruk harimu lah gitu. Jadi dari dulu, dan kalau ditanyain hari ini juga pesannya seperti apa, ya aku cuma bisa berharap seperti itu. Aku nggak muluk-muluk bahwa musik aku akan mengubah dunia, musik aku akan mengubah Indonesia, nggak sampai seperti itu sih. Aku cuman ya apapun masalah kamu ketika kamu dengar musik yang aku bikin, kamu akan jadi sedikit lebih ringan, itu udah cukup buat aku. Sesimpel itu ya Mas ya? Ya. Sudah sejauh ini Mas, ada nggak sih cita-cita dan harapan yang belum tercapai dalam perjalanan Mas Eros?
Oh, kalau buat perjalananku, ya dari dulu sih gini, kalau secara musikalitas sebenarnya akan menghasilkan atau tidak, itu aku akan tetap bermain musik. Itu udah jelas pasti. Kayak sekarang ini pandemi gitu, aku banyak bikin musik, banyak ngumpulin materi yang nggak tahu itu materi itu nantinya akan jadi apa, ataupun materi itu bisa digunakan Sheila Seven atau tidak gitu. Jelas itu tetap berarti bottom line bahwa musik itu tetap ekspresiku gitu. Kalau ditanya garis besarnya aku jadi musisi ya itu kan berarti. Kalau ditanya goal apa lagi ya bingung juga sih. Karena berarti selama ini aku menjalani bermain musik, manggung dan dibayar itu udah kayak bonus yang mengikuti aja gitu. Berarti secara tidak sadar aku melakukannya seperti itu gitu. Karena ternyata ketika aku tidak dapat gaji dari situ, aku tetap bermain musik gitu kan. Kalau ditanyain hari ini goalnya apa, aku pengen manggung lagi itu aja deh. Karena itu lebih ke apa namanya ya, habitku dari umur 19 tahun gitu. Pun kalau ternyata manggung itu susah, itu tidak akan menghentikan aku sebagai musisi yang berkarya dan bikin berkarya dan perform gitu. Entah itu performnya secara secara online atau apa, aku akan tetap, kalau memang ada kesempatan aku akan tetap perform, menghasilkan ataupun tidak menghasilkan gitu. Jadi yang paling dekat sekarang kalau harapannya segera bisa manggung, segera bisa ketemu Sheila Seven ya. Iya Mas. Ya itu sih realistis ya, maksudnya kangen aja. Sebagai penutup Mas Eros, boleh nggak sih Mas bagi satu hal yang orang lain tidak banyak tahu tentang Mas Eros, sisi lainnya Mas Eros begitu, yang mungkin selama ini tidak banyak, selain keluarga mungkin tidak banyak yang tahu gitu, atau apa ya? Kebiasaan unik Mas Eros mungkin yang tidak banyak yang ada. Maksudnya agak nyeleneh juga nih saya kok bisa kayak gini. Boleh nggak Mas? Apa ya? Justru malah selama pandemi ini banyak yang berubah ya. Jadi kalau dulu aku paling sering jarang mandi. Cuman ternyata setelah pandemi ini saya ada lebih higienis kayaknya, malah lebih sering mandi dibanding waktu nggak pandemi. Karena memang ya berkaitan sama kebersihan apa segala macam ya itu. Cuman apa ya? Oh ya, mungkin ini sih. Waktu kecil itu kan aku suka banget sama robot-robot Jepang gitu ya. Robot-robot Jepang. Dan ternyata memori itu sampai aku seusia ini tuh masih ke bawah. Jadi ketika aku ngelihat sosok robot yang dulu aku suka, entah itu action figurnya, entah itu gambarnya aja, itu kayak memberi kekuatan tersendiri gitu, bahwa kayak ya benar kayak dia ngomongin orang, kayak muda lagi. Ketika kita pegang robotnya tuh kayak balik lagi gitu. Makanya aku ada beberapa yang aku simpan yang memang istilahnya itu kayak reissue, jadi kayak buatan ulang gitu. Itu secara apa ya, psikologis ya memang itu aku butuhkan gitu. Jadi ada waktu di mana mungkin aku jenuh mau musik apa segala macam, aku mainan robot. Jadi cuma sekedar bongkar pasang, itu kayak hal yang simple, tapi itu istilahnya buat kesehatan jiwa aku sangat penting. Dan aku nggak tahu, maksudnya aku nggak tahu, mungkin ada juga yang ngalamin kayak aku gitu, hal seperti itu. Tapi itu kalau di penjelasan secara nalarnya mungkin nggak masuk nalar, tapi aku yang menjalankan itu, wah itu sangat ini banget ya, sangat, ya itu tadi membuat hariku menjadi lebih baik ketika aku bermain robot. Robot yang Mas Eros mainkan itu seperti Gundam gitu ya Mas? Bongkar pasang seperti Gundam gitu? Ya, kalau aku ada, jadi gini, namanya Voltus. Itu dia dari 5 pesawat bisa jadi satu robot gitu. Okay. Itu aku seneng tuh. Jadi memang dari kecil aku suka. Jadi kayak umpamanya ada robot mobil, berapa mobil bisa jadi satu robot gitu. Jadi ketika nyusun, ketika jadiin mobil lagi gitu.
itu ada apa namanya ya, kebutuhan psikologisku yang terpenuhi di situ gitu. Jadi ketika sudah main itu kayak wah, recharge lagi nih udah. Oke, mau ngapain aja ayo gitu. Biasanya bareng Mas LP itu juga diajakin main juga Mas atau Mas Ero sendiri gitu. Di rumah itu ada 2 stack. Ada 2 kabinet. Satu mainannya Pitu, satu mainanku. Jadi terpisah. Terpisah itu tetap 2 hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan karena generasiku sama generasinya anakku kan beda. Dia hero-nya dia siapa, heroku siapa gitu. Oke, Mas Eros, menarik ya wawancara kita hari ini. Untuk kita hari ini segitu dulu pertanyaan dari kami, Mas. Semoga bisa membantu penulisan kami nanti. Mungkin ke sesi fotografi nanti ya Mas ya, virtual fotograf nanti akan dipandu sama Mas Baim. Mas Eros berkenan nggak sih Mas kita fotonya dengan Mas Eros megang gitar gitu mungkin? Ada yang tanpa gitar, ada yang gitar kalau Mas Eros. Oh, oke. Kalau kelihatannya kita jadwalin lagi aja ya, kita berkabar lagi mungkin malaman mungkin. Soalnya aku sekarang masih ada yang harus dikerjain dulu. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa. Atau sementara begini dulu kali Mas ya, yang tanpa terserah. Ya, sementara begini dulu. Nanti kalau yang kita perlu lagi yang lainnya. Oke. Mas Baim, halo Mas Baim. Bisa dimulai Mas Baim? Boleh dihidupkan mic-nya Mas Baim? Oke, Mas Baim. Halo, Mas Baim. Mas Baim, boleh dihidupkan mic-nya? Halo, Mas Baim. Bentar ya, Mas Eros ya. Kita coba telepon soalnya di beda kota. Kita tidak di satu tempat yang sama juga. Oh, beda kota. Ya, yang fotografernya lagi. Internetku mati. Oh, ya. Oke, jadi bisa gimana? Mas Baim? Jadi gimana ini? Berpose begini aja dulu sementara, tidak usah dengan kita. Nah, biar cepat aja. Monggo Mas Baim arahnya gimana? Agak mundur sedikit Mas Eros atau bagaimana? Silakan. Mas Eros, boleh agak mundur sedikit? Oke, sebentar. Segini? Kameranya turunin dikit boleh nggak, Mas? Oke, sebentar. Apa gini ya? Kalau gini kebalik nggak? Kebalik malah, Mas. Kebalik ya? Miring ya? Kebalik. Nah, terus kayak gini boleh, Mas? Mau apa? Foto atau mau horizontal gini? Vertikal gini? Vertikal boleh, tapi kameranya boleh agak turun nggak, Mas? Agak turun dikit boleh? Atas banget ya? Kameranya. Bentar, kok nggak ada suaranya ya? Sebentar. Suaranya hilang. Tes. Halo, Mas. Yuk, Mas. Halo, Mas. Oh iya, oke. Coba aku tak lepas ininya ya, earnya. Coba Mas, ada suaranya nggak? Halo. Ada. Tes. Ada, Mas. Ada suaranya masuk, Mas. Wah, tapi suaranya Masnya kok kecil ya? Suaraku masuk nggak, Mas? Bentar. Nggak ada suaranya ya, Mas? Kalau bisa pakai headset ya? Aku kalau lepasin nggak keluar suaranya soalnya. Nggak apa-apa deh, Mas. Nggak pakai headset nggak apa-apa. Oke. Nah, sip. Agak mundur dikit, Mas, Erosnya. Kayak gini boleh, Mas? Ini aku satunya megangin handphone. Oh, alah. Aku satunya megangin handphone soalnya. Kalau nggak tak pegangin, dia kan ada earnya kan. Oh, kayak oke. Nyangkut di bawahnya gitu. Berarti agak mundur. Nah, gitu aja nggak apa-apa, Mas. Oke.
Saya ambil foto ya, Mas ya. Ya. Bentar, tahan. 1, 2, 3. Saya sekali lagi, Mas. 1, 2, 3. Bentar. Tahan. Ya. Sebentar ada tamu. Lah. Oh, kamu kamar mandi ya? Lah, ada tamu. Tolong. Oke, Mas. Gimana lagi? Kayak tadi lagi, yuk. Sekali lagi, Mas. Sekali lagi kayak tadi. Ya. Bentar, tahan. Senyum dulu dikit, Mas. Senyum kayak tadi. Senyum peringis. Nah, sip. 1, 2, 3. Sekali lagi tadi belum dapat. 1, 2, 3. Aku belum dapat ya. Sekali lagi, Mas. Sekali lagi. Nah, gitu boleh. Kayak gitu tadi cahayanya lebih asik kayaknya. Gini. Oh, gini. Nah, sip. 1, 2, 3. Agak geser dikit, TV-nya tuh ditutupin boleh nggak, Mas? Halo? TV ya? TV-nya ditutupin. Nah, sip. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Yes. Mas Eros, terima kasih. Teman-teman boleh hidupin kameranya, kita screenshot dulu sekali sama Mas Eros buat kenang-kenangan tim kita. Fatia boleh, Ayu boleh. Mas Eros kita di screenshot. Mas Baim tolong bantu di screenshot, Mas Baim. Oke, siap. Oke, kita coba sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, lagi, sekali lagi, kayak bebas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sip. Siap. Udah. Mas Eros, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dengan kita. Thank you ya Mas Eros. Kayaknya mungkin cukup. Terima kasih. Oke. Salam buat Mbak Sarah, Mas itu juga. Semoga sehat-sehat selalu Mas Eros. Terima kasih. Nanti follow-up-nya nanti saya langsung sama Mas Eros lagi. Terima kasih banyak Mas Eros. Thank you. Mas Eros, dadah Mas Eros. Thank you. Thank you. Yeah,